Jadi menjalin silaturahmi itu juga bisa dari masakan. Dari masakan ya. Aku, Oke. Yang mau nonton, mau lihat resep, apa semua bisa sih? Bisa ya. Oke. Ditahan dulu detail-detailnya. Saya mau banget banget nih soalnya. Iya. Saya tahu ya. Kalau menurut aku ya, mau gimana pun sibuknya perempuan, pasti yang ada di sini nih pasti pada sibuk kan, ibu-ibu semuanya kerja dari pagi sampai malam. Tapi pada bisa masak nggak sih di rumah? Bisa kan? Ada waktu sebenarnya kan? Jadi sebenarnya kalau menurut aku masak itu hanya mau atau tidak mau. Kita di rumah mungkin ada mbak yang ngebantuin, ada ART. Tapi kalau di rumah aku, entah kenapa ya anak-anak, pak suami juga mau pulang jam berapapun, tetap aja mau cuma ceplok telur nih, simpel-simpelnya itu tetap harus tangan. Beda ya. Beda. Iya. Ahli. Garamnya beda, naruh garamnya beda. Jadi ya sebenarnya memang ya aku juga sebenarnya nggak bisa masak banget. Mama bisa masak, cuman karena akhirnya menikah, sebelum menikah tuh suka ngeliatin, oh masak kayak gini nggak kebayang kan kalau nikah punya suami kok harus masak gitu kan zaman dulu. Tapi pas kita udah nikah, ya mau nggak mau kita harus masak kan. Nah kalau sekarang ini sebenarnya guru yang paling terbaik menurut aku adalah orang tua. Jadi apa mah ini resepnya apa sih, resepnya apa? Makanya tadi aku nanya, ini bisa ditonton dari mana aja, ini bisa jadi masukan juga kan? Iya. Kadang-kadang kita di rumah kan harus beda-beda. Senin ikan, Selasa ayam, besok kan belum lagi anak aku ada 5. Seleranya beda-beda, ibu-ibu, bapak-bapak, belum suami saya juga beda seleranya. Jadi kalau di rumah tuh harus berbagai masakan, sedikit, tapi mereka maunya tuh beda-beda gitu. Iya. Nah, ya jadi mau nggak mau kita harus update ya, update terus ya. berinovasi. Makanya aku langsung tadi aku kayaknya harus nonton ini. Pasti kan banyak sekali masukan kan, segala macam masakan, yang simple, yang susah, ada semua di situ. Ada semua di situ. Nah, alhamdulillah. Nah, menurut aku juga ya masakan itu kan salah satu bonding kita ke anak, juga ke suami. Percaya atau tidak ya, namanya suami sih kadang-kadang ya ada berantem lucu dikit gitu ya. Kadang-kadang tuh bayangannya karena masakan. Itu sering banget. Karena aku tahu nih, kalau udah pulang dari syuting, pasti Andika akan nelfon aku pengen makan, bikinin ini. Nah, berarti kan ngajak bayan. Gitu. Jadi aku udah tahu lah. Jadi kayak apa? makan di meja makan itu rekonsiliasi. Iya benar. Ya, Belum makanan sambil disuapin. Wah, itu bayangannya enak banget tuh. Jadi memang makanan itu, masakan itu bonding kita ke keluarga, terus juga bahkan ke teman. Kadang-kadang teman-teman kita aja kan, aku lagi masak apa di story-story, itu apa sih masakan apa? Akhirnya minta dikirimin, nanya-nanya resepnya apa, bumbunya apa. Jadi menjalin silaturahmi itu juga bisa dari masakan. Dari masakan ya. Aku. Oke. Kalau dari pengalaman ya, biasanya tuh yang paling challenging apa sih, nemuin resep kah atau siapin bumbu kah gitu ya, atau apa? Kalau resep sekarang sih banyak banget cara kita tahu resep. Cuman cocok apa enggaknya di lidah anak-anak itu kan yang kadang-kadang aduh ini cocok nggak ya gitu. Terus juga bahan baku. Kadang-kadang kita suka bingung nih bahan bakunya yang paling bagus tuh apa sih? Ini benar apa enggak sih takarannya gitu. Jadi sebenarnya itu yang paling challenging, dan balik lagi karena anak aku ada banyak. Jadi aku harus memutar otak biar masakannya itu tuh nggak ngebosenin buat mereka. Nanti jam-jam 3 sore tiba-tiba ada yang minta dibikinin kue apalah, ini apalah, itu ya di rumahku kayak gitu. Oke, jadi emang ribet ya, tapi kalaupun sebenarnya idenya sebenarnya tuh masak di rumah itu banyak banget manfaatnya gitu. Banyak, pasti ribet-ribet apapun gitu pasti ya. lebih bersih juga, ya kan? Iya. Ya, walaupun sekarang di mana-mana kita bisa pesan makanan ya, tapi kita juga nggak tahu bersihnya, bumbunya. Kalau di rumah kalau cuma masakan simple, kita tahu bersihnya itu seperti apa. Oke. Gitu. Dan aku tuh paling nggak bisa kalau misalnya sampai anak-anak minta bikinin apa, terus akunya kayak aduh ini aku harus kemana-mana tuh nggak mau begitu. Jadi walaupun sibuk apapun, ketika anak-anak minta masakan mamanya, ya mau nggak mau harus siap masakin, ya? harus siap. Oke, thank you. Punya ART banyak banget, ART-nya di rumah banyak, dan dari kalangan yang sangat berada. Aku nanya, waktu itu pas dia ditelepon sama anaknya karena anaknya pengen makan. Aku pikir mbaknya akan masak, ternyata enggak.
nggak beli. Terus aku bilang, "Hah? Emang di rumah nggak ada Mbak?" Di rumah banyak Mbak, tapi anak-anaknya dia udah terbiasa juga Biasa untuk makan dari iya, beli makanan dari luar, dan suami istrinya juga begitu. Jadi pulang dari mana-mana beli. Aku agak habis pikir, kecuali di rumah nggak ada siapa-siapa. Ini tuh di rumahnya ada yang bantu, kenapa dia nggak masak? Tapi karena udah terbiasa dan mereka menikmati itu. Ya jangan sampai begitu ya. Iya, tapi sebenarnya makan di rumah itu juga menambah nilai gizi juga ya Pak Kik ya. Betul sekali, betul. Ya, jadi memang